Halo Jeng, apa kabar? Maaf ya, untuk yang kali ini itu telat banget dari jadwal karena ternyata rumah di kanan dan kiri sedang ada renovasi, jadi aku harus pilih waktu yang tepat biar nggak ada distraksi di audionya. Jadi makanya agak mundur aja biar kita lihat perkembangannya gimana. Oh iya, menjelang bulan puasa bahan-bahan pokok harganya lagi naik ya. Menurut kalian gimana, Jeng? Buat aku sih kayaknya untung aja kita puasa ya. Jadi mungkin sekalian disuruh irit gitu ya. Semoga pemerintahan yang nanti bisa ngerti ya kalau harga naik terus itu nyusahin rakyatnya. Iya nggak, Jeng? Oke, kita lanjut bacaan kita tentang berani tidak disukai, karyanya Ichiro Fumitake. Kita lanjut ke subbab manusia selalu memilih untuk tidak berubah. Filsuf mengatakan, silakan duduk. Melihat keadaan saat ini wajar kalau pandangan kita saling berbenturan. Sekarang akan kuberikan satu penjelasan sederhana tentang cara manusia dipahami dalam teori psikologi Adler. Pemuda berkata, oke, tapi tolong singkat saja. Filsuf kembali mengatakan, tadi kau berkata watak atau pribadi seseorang tidak bisa diubah. Dalam teori psikologi Adler, kita menggambarkan watak dan pribadi tersebut dengan kata gaya hidup. Gaya hidup? Filsuf menjawab, ya, gaya hidup adalah kecenderungan berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Pemuda kembali bertanya, kecenderungan berpikir dan bertindak? Filsuf menjawab, bagaimana seorang melihat dunia ini dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Bayangkan gaya hidup sebagai konsep yang mempersatukan cara-cara untuk menemukan makna. Dalam artian sempit, gaya hidup dapat ditetapkan sebagai kepribadian seseorang. Jika diartikan lebih luas, ini adalah kata yang mencakup pandangan seseorang tentang dunia ini dan kehidupan. Pemuda kembali bertanya, pandangan mereka tentang dunia ini? Dan filsuf menjawab, katakanlah ada seseorang yang mencemaskan dirinya sendiri dan berkata, aku seorang pesimis. Orang lain dapat mengungkapkannya kembali menjadi, aku memiliki pandangan yang pesimistis akan dunia ini. Kau bisa mempertimbangkan bahwa persoalannya bukanlah pada kepribadiannya, namun lebih pada pandangannya tentang dunia. Tampaknya kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, nah itu seharusnya bisa diubah. Pemuda kembali bertanya, ini agak membingungkan. Waktu kau bicara tentang gaya hidup, apakah maksudmu cara hidup? Filsuf menjawab, ya bisa juga dikatakan seperti itu. Untuk membuatnya sedikit lebih akurat, yang kumaksud adalah cara hidup seseorang yang seharusnya. Boleh jadi kau menganggap watak atau kepribadian sebagai sesuatu yang ada sejak lahir dan tidak ada kaitannya dengan kemauanmu. Namun dalam teori psikologi Adler, gaya hidup dipandang sebagai sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda kembali bertanya, yang kau pilih sendiri? Ya, tepat sekali. Filsuf menjawab, kaulah yang memilih gaya hidupmu. Pemuda kemudian kembali bertanya, jadi bukan saja aku memilih untuk tidak bahagia, tapi aku bahkan bertindak jauh lagi dengan memilih kepribadian yang menyimpang ini. Filsuf kembali menjawab, benar sekali. Kemudian pemuda berkata, sekarang kau benar-benar mulai kelewatan. Saat menyadari tentang diriku, aku sudah memiliki kepribadian ini. Aku tentu saja tidak ingat sudah memilihnya, tapi ini berlaku untuk dirimu juga, bukan? Seseorang bisa memiliki kepribadiannya sesuai kehendaknya sendiri.
Sekarang kau terdengar seperti sedang bicara tentang robot, bukan manusia. Filsuf kembali menjawab, tentu saja. Kau tidak secara sadar memilih diri semacam ini. Pilihan pertamamu barangkali dilakukan tanpa sadar, dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang sudah kau sebutkan, yaitu ras, kebangsaan, kebudayaan, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor ini jelas memiliki pengaruh signifikan pada pilihan tersebut. Walaupun demikian, kaulah yang memilih diri semacam ini. Pemuda kembali bertanya, aku tidak mengerti maksudmu, bagaimana aku bisa memilihnya? Filsuf menjawab, dalam pandangan teori psikologi Adler, hal ini terjadi di sekitar usia 10 tahun. Pemuda kembali menanggapi, oke, sebagai dasar diskusi kita, dan sekarang aku benar-benar mengambil resiko dengan mengatakan ini. Katakanlah ketika berusia 10 tahun, tanpa sadar aku memilih gaya hidup ini atau itu. Apakah itu yang memang penting? Kau bisa menamakannya kepribadian atau watak atau gaya hidup, tapi terlepas dari semua itu, aku sudah menjadi diri semacam ini. Keadaan tidak berubah sama sekali. Filsuf kembali berpendapat, itu tidak benar kalau gaya hidupmu bukan sesuatu yang ada sejak lahir, tapi pilihanmu sendiri. Kau pasti bisa memilihnya lagi dari awal. Pemuda bertanya-tanya, sekarang kau berkata aku bisa memilih lagi dari awal. Kemudian filsuf menjelaskan, mungkin kau belum menyadari gaya hidupmu hingga sekarang, dan mungkin kau juga belum menyadari konsep dari gaya hidup itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memilih sendiri cara ia dilahirkan. Terlahir di negara ini, di era ini, dan dengan orang tua ini adalah hal-hal yang tidak engkau pilih. Dan semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kau mungkin akan menghadapi kekecewaan dan mulai melihat orang lain dan merasa, andai aku dilahirkan dalam keadaan seperti mereka. Tapi kau tidak bisa membiarkannya berakhir di situ. Persoalannya bukan masa lalu, tapi di sini, pada saat ini. Dan sekarang kau sudah tahu tentang gaya hidup. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini mulai sekarang adalah tanggung jawabmu. Apakah ini dilanjutkan dengan memilih gaya hidup yang kau jalani hingga saat ini, atau gaya hidup yang sama sekali baru? Semua terserah padamu. Pemuda kembali bertanya, lalu bagaimana aku memilihnya lagi? Kau berkata, engkaulah yang memilih gaya hidupmu sendiri, jadi pergilah dan segeralah memilih gaya hidup baru. Tapi tidak mungkin aku bisa berubah di tempat begitu saja. Filsuf kembali menjawab, ya engkau bisa. Manusia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa memandang lingkungannya. Kau tidak bisa berubah hanya karena kau mengambil keputusan untuk tidak berubah. Pemuda bertanya-tanya, apa maksudmu persisnya? Filsuf kemudian menjawab, manusia terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Saat ini pun, selagi mengadakan percakapan empat mata, kita sedang memilih gaya hidup kita. Kau menggambarkan dirimu sebagai orang yang tidak bahagia, kau berkata ingin berubah saat ini juga, kau bahkan mengklaim ingin terlahir sebagai orang yang berbeda. Kalau begitu, setelah semua itu, mengapa engkau masih belum bisa berubah? Ini karena kau memegang teguh keputusanmu yang untuk tidak mengubah gaya hidupmu. Pemuda langsung menjawab, tidakkah kau mengerti bahwa itu benar-benar tidak logis? Aku memang ingin berubah, itu harapanku yang sesungguhnya. Jadi bagaimana aku bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukannya? Filsuf menjawab, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan kecil dan batasan-batasan tertentu, kau mungkin berpikir bahwa gaya hidup yang kau miliki saat ini adalah yang paling praktis dan bahwa lebih mudah membiarkan keadaan apa adanya. Kalau kau tetap seperti ini, pengalamanmu akan membuatmu bisa menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan baik, sekaligus menebak hasil tindakan orang lain. Bisa dibilang seperti mengendarai mobil tua kesayanganmu. Mobilmu mungkin sedikit berderak, tapi kau bisa memperkirakannya dan mengambil manuver dengan mudah. Di sisi lain, kalau kau memiliki gaya hidup yang baru, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan dirimu yang baru atau
mengetahui cara menghadapi berbagai peristiwa yang akan muncul. Sulit untuk melihat jauh ke depan dan hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup yang lebih menyakitkan dan tidak bahagia mungkin sudah menunggu di depan. Sederhananya, manusia banyak mengeluhkan keadaannya, tapi lebih mudah dan lebih aman bagi seseorang untuk menjadi dirinya apa adanya. Pemuda kembali bertanya, seseorang ingin berubah, tapi berubah itu menakutkan. Apa begitu? Filsuf kemudian menjawab, ketika mencoba mengubah gaya hidup, keberanian kita diuji. Ada rasa cemas yang dihasilkan dari perubahan, dan rasa kecewa yang mengiringi keputusan untuk tidak berubah. Aku yakin kau sudah memilih yang terakhir. Pemuda kemudian kembali berkata, tunggu, baru saja kau memakai kata keberanian. Filsuf kemudian kembali menjawab, ya, teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Ketidakbahagiaanmu tidak bisa disalahkan pada masa lalu atau lingkunganmu, dan bukan berarti kau tidak punya kemampuan. Kau hanya kurang berani. Bisa dibilang kau kurang berani menjadi bahagia. Masuk ke sub berikutnya, yaitu hidupmu diputuskan di sini saat ini. Pemuda kembali bertanya, keberanian untuk menjadi bahagia? Maksudnya? Filsuf menjawab dengan pertanyaan, apakah kau membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Pemuda berkata, tidak, tunggu dulu. Ini mulai membingungkan. Pertama-tama kau berkata dunia ini tempat yang sederhana, bahwa dunia ini terlihat rumit hanya karena aku, dan bahwa pandanganku yang subjektif yang menjadikannya seperti itu. Dan juga bahwa hidup terlihat rumit hanya karena akulah yang membuatnya demikian. Kesemuanya itu membuat sulit hidup bahagia. Lalu kau bilang seseorang harus mengadopsi pendekatan teleologis, yang merupakan kebalikan dari pendekatan etiologis Freud, bahwa manusia tidak boleh mencari pencetus di masa lalu dan harus menyangkal trauma. Kau berkata manusia bertindak untuk meraih suatu tujuan atau semacamnya, bukannya menjadi makhluk yang digerakkan oleh pencetus di masa lalu mereka. Benar begitu, bukan? Filsuf menjawab, ya. Pemuda kemudian kembali berkata, dan lagi, sebagai dasar pemikiran penting dari teleologi, kau berkata manusia bisa berubah, bahwa manusia selalu memiliki gaya hidup mereka sendiri. Itu benar, kata filsuf. Jadi aku tidak bisa berubah karena aku sendiri terus berulang kali membuat keputusan untuk tidak berubah. Aku tidak cukup berani untuk memilih gaya hidup baru. Dengan kata lain, aku tidak cukup berani untuk menjadi bahagia, dan itulah sebabnya aku tidak bahagia. Ada yang salah? Filsuf menjawab, tidak ada. Pemuda kemudian kembali berkata, oke, kalau begitu pertanyaanku adalah, apa saja upaya nyata yang harus kuambil? Apa yang perlu kulakukan untuk dapat mengubah hidupku? Kau belum menjelaskan semua itu. Filsuf kembali menjawab, kau benar. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengambil keputusan untuk menghentikan gaya hidupmu saat ini. Misalnya, tadi kau berkata, kalau saja bisa menjadi orang seperti Y, aku pasti bahagia. Selama kau hidup dengan cara itu, dalam alam kemungkinan, andai saja ini dan ini terjadi, kau tak akan pernah bisa berubah. Sebab kata-kata andai aku bisa menjadi seperti Y merupakan alasanmu bagimu untuk tidak berubah. Pemuda bertanya, alasan untuk tidak berubah? Dan filsuf menjawab, ya, aku punya seorang teman muda yang bercita-cita menjadi novelis, tapi dia kelihatannya tidak pernah bisa menyelesaikan karyanya. Menurutnya, pekerjaannya membuatnya kelewat sibuk, dan dia tidak pernah bisa menemukan waktu yang cukup untuk menulis novel. Dan itulah alasannya dia tidak bisa menyelesaikan karyanya dan mengikutkannya dalam kontes menulis. Tapi apakah itu alasannya sesungguhnya? Tidak. Sebenarnya dia ingin menyisakan kemungkinan aku bisa kalau aku mau, dengan tidak berkomitmen pada apapun.
Dia tidak ingin karyanya dikritik dan jelas tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin menghasilkan karya tulis yang inferior dan mendapat penolakan. Dia ingin hidup dengan adanya kemungkinan tersebut, di mana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa melakukannya kalau saja dia punya waktu, atau dia bisa menulis kalau saja lingkungannya mendukung. Dan bahwa dia benar-benar memiliki bakat menulis. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, dia bisa jadi akan mulai menggunakan alasan-alasan lain seperti aku sudah tidak muda lagi, atau sekarang aku punya keluarga yang harus dipikirkan. Pemuda berkata, aku mengerti sekali apa yang pasti dirasakannya. Filsuf menjawab, dia seharusnya mengikutkan saja tulisannya dalam kontes, dan sekalipun ditolak, itu bukan masalah. Kalau melakukannya, dia mungkin akan berkembang atau menemukan bahwa sebaiknya dia mengejar sesuatu yang berbeda. Apapun hasilnya, dia bisa terus melangkah. Inilah yang dimaksud dengan mengubah gaya hidupmu saat ini. Dia tak akan bisa pergi kemanapun tanpa melepas sesuatu. Pemuda berkata, tapi cita-citanya mungkin akan kandas. Filsuf menjawab, aku meragukannya. Mengerjakan tugas-tugas sederhana, hal-hal yang harus dilakukan, sembari terus-menerus memiliki beragam alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya terdengar seperti cara hidup yang sulit, bukan? Jadi dalam kasus temanku yang bercita-cita menjadi novelis ini, jelas aku atau diriku itulah yang membuat hidup ini rumit dan terlalu sulit untuk dijalani dengan gembira. Tapi itu keras sekali, filosofimu terlalu kaku, kata pemuda. Filsuf kemudian menjawab, benar, ini obat keras. Pemuda bertanya, obat keras? Ya, rasanya aku setuju. Filsuf kemudian menanggapi, tapi kalau kau mengubah gaya hidup, cara memaknai dunia dan dirimu sendiri, caramu berinteraksi dengan dunia dan perilakumu juga harus berubah. Jangan lupakan poin ini, manusia harus berubah. Kau sebagaimana dirimu saat ini harus memilih gaya hidupmu. Mungkin ini terlihat sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Pemuda kemudian berkata, menurutmu trauma itu tidak ada, dan lingkungan juga tidak penting. Itu semua hanyalah beban tambahan dan ketidakbahagiaanku adalah salahku sendiri, benar? Aku mulai merasa sedang dikritik atas segala sesuatu yang pernah dan sudah kulakukan. Filsuf menanggapi, tidak, kau tidak sedang dikritik, malah seperti yang disampaikan konsep teleologi Adler kepada kita. Tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidupmu sampai ke titik ini, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dirimu, dengan caramu hidup mulai saat ini. Bahwa engkau yang hidup di sini pada saat ini menentukan kehidupanmu sendiri. Pemuda bertanya, hidupku ditentukan tepat di titik ini? Filsuf menjawab, ya, karena masa lalu tidak ada. Pemuda kemudian menanggapi, baiklah, aku tidak setuju 100% dengan teorimu. Ada banyak poin yang membuatku kurang yakin dan itulah yang akan kubantah. Di saat yang sama, teorimu patut dipertimbangkan lebih jauh dan aku jelas tertarik untuk belajar lebih banyak tentang teori psikologi Adler. Kurasa diskusi kita malam ini sudah cukup, tapi kuharap kau tidak keberatan aku datang lagi minggu depan. Kalau aku tidak beristirahat, mungkin kepalaku bisa meledak. Filsuf menjawab, aku yakin kau butuh sedikit waktu sendirian untuk merenungkan berbagai hal. Aku selalu ada di sini, jadi kau bisa berkunjung kapanpun kau suka. Aku menikmatinya, terima kasih, kita bisa berdiskusi lagi kapan-kapan. Pemuda menanggapi, bagus sekali, satu hal lagi kalau boleh. Diskusi kita hari ini lama dan cukup intens dan kurasa aku bicara agak kasar. Untuk itu aku minta maaf. Filsuf menjawab, jangan cemaskan itu. Kau sebaiknya membaca dialog-dialog Plato. Secara mengejutkan, kelakuan dan bahasa murid-murid Sokrates agak terlalu bebas. Seperti itulah cara berdialog yang seharusnya. Oke, ini pembahasannya antara pemuda dan filsuf nampaknya akan lebih berat lagi ya di bab-bab berikutnya. Jadi kita sudahi dulu kali ini.
kita lanjut di part berikutnya. Kalau suka like dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye.